Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 subtema 1 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, ini contohnya ya, ada gambar anak dan ayahnya sedang berlari. Kemudian menentukan isi iklan di media cetak. Dan yang ketiga, yang terakhir, keberagaman adat istiadat. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Materi ini bersumber pada muatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, pasti dalam kebutuhannya, dalam kehidupannya sehari-hari membutuhkan orang lain. Karena ini adalah suatu keniscayaan yang pasti membutuhkan orang lain. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki perannya masing-masing. Ada yang misalkan kalau kita butuh sesuatu maka kita harus membelinya. Satu sisi lagi ada kelompok atau orang yang memberikan jasa berupa tawaran barang yang ingin kita beli. Inilah salah satu perannya masing-masing beda. Ada yang sebagai pembeli, ada yang sebagai penjual. Oleh karena itu diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Jadi kita memang harus bersatu pada dasarnya. Selain bersatu untuk negara kita, maka pada dasarnya pun ketika melakukan interaksi kita memerlukan persatuan yang solid, yang benar-benar emang kita merasa bahwa kita itu butuh dengan orang lain. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menentukan isi iklan di media cetak. Materi ini bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Nah, ini penting nih. Kalau nggak dibaca dengan cermat, kita nggak bisa membedakan dan menentukan isi iklan dari yang kita amati. Isi iklan biasanya ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Nah, ini iklannya ya, contohnya. Olahraga sehat. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Ini iklan layanan masyarakat karena mengajak masyarakat yang membacanya dan melihatnya untuk berolahraga, dan olahraganya di sini ada tempatnya ya, yaitu berupa stadion atau taman yang diperuntukkan bagi warganya untuk melakukan olahraga. Iklan berupa ajakan untuk berolahraga. Jadi dengan olahraga tubuh menjadi sehat, tubuh menjadi bugar, yang akhirnya menguntungkan bagi siapapun juga yang menikmatinya. Iklan di samping berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Nah, isinya ini ya, berisi ajakan untuk berolahraga. Iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan dari anak-anak sampai lanjut usia. Jadi isi dari iklan ini adalah untuk mengajak seseorang yang melihatnya atau membacanya untuk berolahraga. Mudah-mudahan dari sini gambarnya, contohnya kita dapat memahami dari isi iklan yang ada yang dicontohkan. Dan kamu bisa nanti akhirnya ya, bisa memahami isi dari iklan yang ada pada soal-soal latihan yang kamu akan kerjakan. Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam membuat iklan. Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang jelas dan singkat. Ini hal yang harus diperhatikan. Kalimat yang jelas dan singkat dapat ditemui pada headline, judul, dan kepala pesan iklan. Headline ini berfungsi untuk menarik perhatian awal pembaca. Jadi pembacanya akan tertarik ketika headline-nya tuh singkat dan jelas.
Kedua, bahasanya mudah dipahami dan menarik. Jadi kalau bahasanya penggunaannya tidak tepat, maka ini berdampak ke kurang menarikan dari iklan yang dibuat. 3, tulisan dan gambarnya menarik. Jadi emang harus benar-benar diniatin ya akhirnya ya, ketika kita mau membuat suatu iklan. Makanya kalau kita perhatikan iklan yang di TV, di media elektronik yang biasa kita lihat, baik serius maupun gak serius, ada iklan yang bagus, ada iklan yang biasa-biasa saja. Yang bagus itu yang harganya mahal biasanya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, keberagaman adat istiadat. Materi ini adalah materi terakhir ya pada video pembelajaran kali ini, dan muatannya adalah muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Adat istiadat merupakan kumpulan berupa kaidah-kaidah sosial yang telah lama ada, kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Keberagaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Inilah adat istiadat yang ada di sekitar kita, bahkan di keluarga kita. Contohnya ini ya, Dedi memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Ini Dedi misalkan, ini teman-temannya dari masing-masing suku mereka dilahirkan atau keluarga mereka. Meskipun berbeda satu sama lain, ya, kalian harus memiliki sikap toleransi, ini penting nih. Jadi dengan sikap toleransi kita akhirnya bisa menghargai, mengakui keberagaman orang lain. Dengan begitu tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Kita bisa rukun, kita bisa damai, kita bisa bersinergi dengan orang lain dengan sikap toleransi dan menghargai orang lain. Mudah-mudahan dari sini jelas bahwa negara kita memiliki keberagaman yang banyak dari suku, adat istiadat, dan lain-lain. Bahkan bahasanya pun memiliki keberagaman. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal latihan berikut ya. Terdiri dari 4 soal, di mana soal ini adalah materi yang sudah saya jelaskan. Jawablah dengan jawaban yang tepat dan benar, dan juga jawaban hasil karya kamu tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran 4 subtema 1 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.